是啊，等于个愿望能听，是不是吧？但第一个，你说不成样的，但你到了去就讲呗，给Pada hari ketiga 是 dari Kampung Jumalang 这个什么 ke-40 给 dan 给 saya akan 给新年那么大，menyampaikan salam saya kepada 俺当 setiap 然 orang 新 yang 年 hadir di 的，sini, 这 semua 里给 daripada Tulku dan juga para guru dan 给 khususnya 这 Tiap 车子 Sumang Gawang Rinpoche, 俺 demikian 当然 juga member daripada Sangga创他的配备天天密码，去菲律宾的人，俺的新疆啊，起码 dari 连接 semua 三十 wihara, 度了呀，但你他妈的，这新年的，semua umat umum 但 dari 是呢，semua wilayah. 他这人的主要的个是啥？但 Saya 忙，saya 我就 Anda semuanya. 出去就是没天白给，少数区里面拿了呢，Hari ini 西了 saya 过，ingin 是吧？berbicarakan tentang 西了过了 hari 是，ini kita akan 那 berbicara 这 tentang 一过了，Dhamma 眼里呀就 yang disebut sebagai 不 enam 点了 hal. Dan 了，ketika kita 西 berbicara 了过天 tentang 白的，给了 kebijaksanaan ada 钱拿 prasna 了了，kemarin, ketika kita berbicara 不 tentang 过了，prasna 嗯，adalah mudah untuk 天天 memahami. 拿了 Saya 了，ingin 他说过来了我都需要啥，untuk menjelaskan prasna dengan bahasa kontemporer sebagaimana saya bisa untuk membuatnya 他当不，lebih mudah 他当给西了不 dipahami, 拿的，untuk lebih 西 mudah 天就西 dimengerti. 了给用过嘛的，这上公送的西了过的送啥？Pertama-tama 这上 dalam 公送 dalam 西了啥用 hal 就是啥呢？他当不特别西了是吧？特别西了啥的？prasna 卡的这点是那边呢？人一个呗，你就卡的嘛，写多少钱？你就 yang 卡的 kita 这边，butuhkan itu 写 bukanlah 钱多少钱？的这里写 kita 了，ada 特 teknik 别西了 kebijaksanaan 啥？kebijaksanaan yang lahir dari 但那 kedengarkan, 嘛写了 kontemplasi, dan 的，juga bermeditasi. 就是。Dengan 西了 contemporary, 呀，bila 没写那 dengan 个，bahasa 这卡呀 uh, 嘛写不写是吧？亚连嘛写不了，点呢，这个样sem 住着啊，就空中拦着啊，等这用过的。jadi prasna yang lahir dari mendengarkan adalah 然后 apa yang 当 kita 然 sebut 信 sebagai 给，mengetahui dan mengenali 就是给给两个 suatu 钱， misalnya karena 俺当然信给亚过钱一那样，这里呀，misalnya 这个 kita sering merasa 俺这 kesal 嘛写，ketika orang lain mengabarkan 俺这嘛 kita 写不了，点呢就 kita sem 住 kecewa 啊，atau 等这用 kita 了，tidak ada yang memuji kita merasa kecewa. 等这就打，等这用没可多了，俺就卡车上，俺别去了，俺天天这边给去，你最忙不起来，俺去老不中钱钱。Itu 当俺就可 kita bertemu 以 dengan 给 hal-hal seperti ini 去说是这个sem 出呀当老旁边，harus 俺都 gimana? 是能用过多，这最夹老了呀，你就看这些多，对俺就还高钱，Bagaimana 是不是？bisa membantu kita untuk mengenalinya 但是 adalah 俺 kita 这是 kenapa 老了 bisa 老旁 kecewa 边，atau kita 老了 merasa 卡的要的卡的要的，merasa 俺那设备呢，俺就 sem 给咱老了呀，apa di balik itu. 说是呀，Semua 俺di 俺 balik 俺就想 kekesalan 呢，dan kekecewaan ini sebenarnya 俺 apa 别个 yang 就俺那 terjadi. 印象，俺那没他们嘛这就 sem 出用过了吧？俺当然这 Sebenarnya 个，但就说是那个呀，karena 这个 pikiran 写的，kita 但这里俺 mengharapkan 这个 perhatian 写的。orang lain dan juga 俺那 mengharapkan 俺写 pengakuan 的 dari 用了，mereka. 就用这看的是没写那个的，所以两个写不得了呀，你 Atau 写的我连写个，绕啊这个也不影响，kita 俺呢，mengharapkan sem mendapatkan 他们了，pengakuan 天天 dan 用的，juga perhatian orang lain dan 这没写 sebagainya. 写，俺当然说是 sem 出过啊的，老旁过啊，第一件老了看的也不得是还高钱呢，俺那说是老不中钱，天天钱用的啥，俺 Jadi 那 sem di 出过 dalam 了就 hati 老了钱，kita sebenarnya 俺就 ada 明显不 pemikiran 啦，demikian atau 这说 harapan 是 seperti 两 ini. 百多不得也不 Jadi 影响。俺那 sebenarnya 这点 hal 老了看 seperti 的也 ini 就老了 adalah 高钱钱，这 seperti 是的，ini 俺那这他说的 sem menggunakan 出过了点的这种这 hati 种 kita 还高 untuk 钱的，mengenali daripada 特别 ketiga 是有 racun 啥 kita 俺 ini. 这这里啊，社区有啥的什么啥东西。Jadi 但这那300写了啥的干的啥呢？300写了啥的这做这jadi inilah yang 一是不 mengkalkul 钱，belajar. 第二是不钱，Jadi 俺 inilah 那这里 yang 啊，过 prasna 来了了什么 melalui 啥东西。第二俺那这里是哪不是？mendengarkan. Jadi prasna yang lahir dari 那 perundungan 说是的呀，adalah 你们不学清不清楚的，melalui analisa dan pemeriksaan uang. 你们 Jadi 不学 ketika 清的，emosi 路都没想到给他，emosi 这 kita 里是哈 meledak 高了当里 ataupun 哈高钱 muncul 呢， dengan 说是 sangat 路 kuat 在路 sekali, 都学不进，俺 misalnya 就学不 tiba-tiba 了。Anda mendengar 空 seseorang 中真的空中啥的好 menipu 多的钱，Anda 俺那说是 dan 的 kita sem 的，muncul 用用的 kemarahan di 呗 dalam 给 diri 卡 kita. 贴贴的钱钱，俺这 Dan 里了 pada 呀， saat 空中嘛 itu 马当钱，说是呗刚做呢就 sem 就利用啊个特别些活了，别人当不说是上了当上不下去，呢。
다 미국어 담바 디주고 지 삼다한테 참조 체제 녜了吧 디주 삼로마 담 체제 담보 우르무르 땅对吧 드네 지 급티디 지 소소리 콘트 사디 예비 콘트 삼바텔 야보 때 야나 지 니즈텔야 따장다 카쇼 만라와 지가 토네 삼로 땅 드네 체비나 아니 지 아저기 녀모데 지 내가 마 시부지 쇼친 뭐매야 마좀 문좀 채도야 너 지다人이 녀모베 왕도 미줘야 지 드네 그 팬도 연구해 드네 인도 티균자를 때는 다 310대 거지 니즈리아 20차 니즈텔야 짭도 삼로 왜 흘러 당선이 근데 그 토네 지 람산 녀몽바도 지 sem초버 티왕도 마당지 드네 차들야 310지 드네 용도 와 다 원배 실업사대 가르잖아 원배 실업사대 카낭도 초배 좀 버지다 아니 지 금지 체약을 좀 버려 드리지 말 대야 녀모 당부 계획 겁리야 땅 아주 전시 댄션에 에너지 당부 지 가서 삼모 동단들라 지 녀모 계단들라 소소기 삼모 동단들 요와 땅고 요와 땅에 칼리 칼리 년보 땐단디 소소기 곰시로 지다 아니 소소기 다 가서 다 인지게르지 야베는 리액션 서머베다 간다 소소기 곰시지다 소소기 가져다 정신도 지리야 요와 요와 채도 과도 다 개좀 차대요 대드뷰 딱 곰시 사버도 지도 곰지 사버지 땡토버 총의미나 다 되게 가르편도 그러잖아 나 수수人이 셈 축라와 녀몽바 깨라웨게 정신 텔야 요원도 버지 배차샤비나 저 나리는 저 소소기 시에바도 소소기 삼바 덴바인 상사로 nye 가르시아바디 덴바인 nye 가르삼바디 덴바인 상사로 소소를 덴하지야 저러봐 어다 딘데기 곰시 닝버티소 아니 칼리칼린 교와 친전에 아니 곰시 싸바질래야지 곰시 싸바질래 더 총의미나 sa 아니 paham 남도다 na 뇽모 가지 mengu- 충분이나 me- me- 대다지 지 우마는 신체지 소소리야지 뇽모밤야나 강에 kan mampu untuk 대야로 들리지 마샤로 mengganggu 봐 kita 그 뇽모 밖에나야 itu 코란 semua lah 깨주샤로 saudara. 얘네 아다 대소 Alih-alih 들려야 ketika 담보게 막입시 코란 가와 저거예비나 kita 아니 membiarkan 땡강에 빵 kekotoran batin itu datang dan pergi atau 샤샤 emosi negatif 용도로 봐 kita datang dan pergi. 근데 인주산에 따뜻 그 Jadi 인지 kita akan mampu 딩게야 untuk membiarkan ia datang dan pergi segera. 제가 다 샴리야 Jadi 대소 saya 고조 rasa 상담 adalah 라세 sangat penting bagi kita 딩루이 untuk 쇼야 mendapatkan situasi 나로라야 ini. Berikutnya 근데 adalah 상은 투래 자가다 배전을 쉬비나 배차샤비나 saya 딘데기 소수기 selanjutnya akan 룰루기 텔라 menjelaskan 땡기 bagaimana 상가도 mengaplikasikan 딘데 소수 tentang 요구 야부스 알아 딘데기 체도 야지 아주 유제제야다 지 딘데 양 초와 사바게야로 딘데지 데바예비나 다 텔야 퇴상 contohnya adalah 고바야 ketika ingin melakukan 고탑에 kita dan 실업스가서 sebagainya, dan sebagainya, 탑에 kita juga 실업스야다 sebenarnya 떼도스야 데려와 kita 담보 juga 소수기 mempunyai 유제제야 perlu 상가 kebijaksanaan 딘데 mengubah 대당의 고와다 mempunyai 데바 kebijaksanaan dari 예베 mendengarkan, 당하다 membahas, 럭시세 merenungkan dan sebagainya. Jadi 알아보나 ketika kita 대화 harus 가라다 mempelajari segala 뇽마고 예베 sesuatu yang 칼라스야비나 kita perlu 딘체제는 ketahui, 닌바게 semisal 다한그레 대야도 orang-orang apa 딘데 yang perlu kita 니스노 ketahui. 아니 Contohnya adalah 쉐야도 되고 여러분 ketika Anda 다데 ketahui bahwa 가르샤 terlalu banyak gula itu 소수기 tidak 체제 baik 담보 untuk 소수기 kesehatan Anda. Jadi Anda mempelajari tentang 배차시다 situasi 아니 베 제유기 ini. Jadi ini 니즈티소 adalah 체도 체제 딘 prasna dari 딘체베 mendengarkan. 림바치 차디 여러분 다 디제스 삼베 시럽 저데 가레지레 슬라비나 Jadi itu terkait dengan 소수 topik yang 딘데 terkait dengan 소수기 topik yang Anda 체야 pada 샤나메나레 나는 kontemplasi. 지금 수불이야 정다르 체야이나 딘데 다 간다 체시 소수다 참바다 수수기 Kadang-kadang 에네 참섬 주 소수기 생에 봐서 물어다 딘상 kita untuk melakukan itu, 와 tetapi kadang-kadang 딘데 사게 내버지 kita 다 memakan banyak sekali 소수기야 삼바야 junk 보스단지 단 디세 food 비나 dan makanan yang 쿨이야 tidak sehat. Jadi 아니 ketika Anda melakukan 제 itu, 용구여 교원 카리여 용구여 Anda berpikir, 삼바다 oh, 딘네 kalau saya 소수 memakan ini 체비나 dalam hal 런싱 panjang, 체비야 ia akan 딘데 체고 uh, 다나 신게 따지
류종 제비나 류제 장베이나 류제 장대 매버든데 총배 참래야 아니 류종 제 류제 제비나 델라 데네 페요 가려용 거 이어봐 대소 템버 제제네 소소소소리야 군대 동고 제자다 대소 상물로 조 균센다 리벌 댄체네 균센다 다 리벌 소마르베 페윤리아 댄체네 다 곰시 닝버 대조 지금 내가 요아 동타 자 진짜게 그림으로 보실이야 삼배 시럽스라고요 다 곰비 시럽스야데 간데지레 슬라비나 다다 공도 슈버는시 유림부지리야 지 소소 대탕용아 소소 다네 최대용아 다네시 수부야부용아로 다 진짜게 체도 유림부라야 베니안에 양도 베지 가르소에 kumji temple tension ji detang ge se dang jue la min na de da na xin ge ji lu zhong de zui ne ni ma ji le che ni ma ji le ma je ba zhou mo yin ba che che na ko tu gun dian la da den zhe lu zhong xia ge kumji de ji ta bi yin na na ren ge so su ge da den zhe kumji di wo ma na ji so su wu zu che ne che gu yo ba yana kali kali rang ge cho ye kumji de ji cha che rang ge ngang ge yong tu ya de ji yong ro ba den zhe ji chung be sam le ya 아니 나리나 지 소스 우주 겸네 베나 함버거도 지 산데 여베나 다데 사마요지 우주 겸네 깔레 겸네 아니 고 까고 아래 꼬꼬꼬란도 지 통대 여베나 다데 가르쳐야지 통마요지 우주 겸체네 하다 지 산데 진짜게 베지 생에 산데 여베 삼로테다 냠도 소스 쩌바로 겸체 깔레 겸네 아니 까고 아래 니네야 쿰지 태베이나 ane ko shira kale gya gu yo mare kai slavina lusim nige ge to lusim nige ge rangi ngangi ji se chöden da Secara alami Anda sudah tahu bahwa Anda memakan makanan yang sehat, maka itu akan membantu Anda menjadi lebih baik. Jadi ketika Anda mempraktikkan sesuatu energi, Anda akan mempraktek Anda mempunyai lebih energi dan kekuatan, dan sehingga Anda bisa menikmatinya, dan secara alami Anda tidak perlu lagi untuk memaksa diri Anda untuk melakukan diri Anda untuk menjaga kesehatan atau untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Dan untuk alasan inilah jadi prasna dari mendengarkan perenungan dan dari meditasi itu juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ataupun gaya hidup kita. Dan kemudian kita juga berbicara tentang prasna dan sesuatu yang cerdas. Kita kadang-kadang salah artikan kecerdasan atau cerdas dengan prasna. Saya ingin berbicara tentang sebenarnya. Jadi saya akan membicarakan saya berbicara hal ini sedikit. Ketika kita berbicara tentang prasna, mungkin Anda berpikir itu adalah seseorang dengan IQ yang tinggi. Jadi ada dua jenis intelijen, ada smart intelligence dan juga ada intelijen emotional intelligence, Jadi kadang kita memiliki kemampuan untuk berpikir yang kuat. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai intelijen. Ini artinya adalah kita bisa mampu untuk berpikir secara logika. Jadi apa yang di sini adalah kita mempunyai emotion intelligence. Jadi adalah kita juga mengenal ada IQ yang tinggi dan sampai dulu juga ada IQ yang tinggi. Misalnya terampil dalam membangun hubungan dengan orang lain, memiliki kemampuan memimpin ataupun bagaimana mengelola hubungan interpersonal dengan orang lain. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berbicara intelijen atau kecerdasan ada dua jenis hal ini. Ketika kita berbicara IQ dan EQ, bila mana
Ini memberi kesawapan, terutama maka perhatikan bukanlah dunia batin pilih, tetapi dunia luar benda-benda kita. Yaitu menjadi bagaimana semua bekerja, memecahkan kesulitannya, dan sebagainya. Jadi ia melahirkan hal-hal yang lain. Jadi misalnya para ilmuwan ketika mereka menyelidiki alam semesta, dan dokter yang melakukan penelitian, menemukan pengobatan untuk penyakit, semua ini bergantung pada logika, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Namun, ketika kita berbicara tentang prasna dalam agama Buddha itu sedikit berbeda. Prasna adalah seperti yang disampaikan oleh Dr. Siaba, itu bukan hanya apa yang kita butuhkan adalah prasna yang kita butuhkan dari mendengarkan, merenungkan dan meditasi itu adalah untuk melawan dengan kilesa kita. Jadi prasna di sini adalah untuk memperhatikan diri kita sendiri, dan prasna itu adalah apa yang diperhatikan prasna di sini adalah hubungan diri kita dengan diri sendiri dan dunia roh. Jadi apa yang diselidiki prasna adalah seperti pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Misalnya, mengapa, alasan apa kita harus hidup, apa itu makna daripada kehidupan kita, apa alasan kenapa kita hidup, dan bila mana, dan juga kita paham apa itu kebajikan, apa itu kesalahan, apa yang perlu dikejar, apa yang perlu ditinggalkan. Jadi inilah yang perlu diinvestigasi. Jadi prasna itu bukan tidak hanya tergantung hanya pengetahuan, logika, dan penilaian, tetapi muncul dari beralih ke dalam diri untuk menilai apa sifat tubuh dan batin Anda, untuk menelitikannya dan mengembangkannya di dalam pengalaman batin Anda sendiri. Jadi secara singkat, ketika kita berbicara intelijen ataupun pintar, itu terutama adalah untuk edukasi dan juga logika. Itu adalah terutama itu kita akan mampu untuk memperoleh tujuan yang ringkas. Jadi intelijen dan kecerdasan adalah berbicara tentang bagaimana seberapa cepat dan tepat kita melakukan tes. Jadi cara yang untuk melakukannya. Tetapi prasna itu adalah tergantung daripada pengalaman kita, terutama tergantung kepada itu, dan juga tentunya ada edukasi, tetapi terutama adalah tergantung pada pengalaman dalam diri ada. Alih-alih melihat ke dalam diri keluar, kita melihat ke dalam diri kita. Dan kita berpikir bagaimana kita harus mengorganisasi batin di dalam diri kita. Jadi itu adalah seperti senjata untuk mengejar sesuatu yang bermakna untuk waktu yang lama ataupun secara keseluruhan. Jadi ia memikirkan apa yang harus saya lakukan ataupun apa yang pantas untuk saya lakukan. Jadi contohnya, ketika kita berpikir tentang kehidupan ini sebagai suatu perjalanan yang panjang ke suatu tempat yang lain, kalau kita mempertimbangkan kehidupan ini adalah sebagai suatu perjalanan panjang, dan intelijensi dan kecerdasan itu memberikan kita, membantu kita seperti memberikan kita seperti kita melakukan perjalanan panjang, kita perlu map yang detail kemana kita harus pergi. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, maka kita harus memerlukan equipment untuk memastikan kita mempunyai segala fasilitas yang kita perlukan. Dan itu membantu kita bagaimana rute yang terbaik dan bagaimana kita harus pergi, apa direksi arah yang terbaik dan sebagainya. Dan itulah ya intelijen dan kecerdasan. Sedangkan prasna dan kebijaksanaan itu adalah pemikiran itu. Kita harus memikirkan pergi ke suatu tempat, lalu kita berpikir kenapa kita ke sana, apa alasan kita ke sana, kenapa kita mesti ke sana. Inilah yang perlu kita pikirkan. Apa daripada mendengarkan di mana kita jalan yang harus kita lalui, bahkan kalau ketika suatu itu terjadi, kalaupun kita tersesat, kita masih akan selalu stabil di dalam batin kita. Itulah prasna. Dan untuk alasan itulah prasna itu bukanlah
bukanlah seperti macam instrumen, tetapi ia menjadi suatu cara fundamental untuk menentukan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita mengerti secara fundamental apa tujuan hidup kita. Bagaimana kita juga dan membuat gaya hidup kita menjadi jauh lebih bermakna. Di dalam tradisi Buddhis terdapat sebuah cerita. Saya akan menceritakan kepada Anda. Jadi cerita ini suatu ketika terdapat seorang scholar yang sangat terpelajar, yang sangat terpendidik ataupun berpendidikan, dan ia di dalam dia menyeberang sungai dengan perahu, dan ketika ia menyeberangi perahu, di dalam perahu ia terdapat seorang tukang perahu, bukan? Dan sang pelajar cendekiawan bertanya, apakah Anda tahu sastra? Saya tidak tahu. Lalu, apakah Anda tahu menulis? Lalu sang scholar menjawab, apakah Anda tahu sejarah? No. Setidak. Sang tukang perahu mengatakan tidak. Lalu dia bertanya lagi, apakah Anda tahu matematika? Sang cendekiawan bertanya lagi. Dan cendekiawan bertanya, apakah Anda tahu filsafat dan sebagainya, logika dan sebagainya? Tanyanya satu persatu. Dan tukang perahu itu menggelengkan kepala dan mengatakan, dan dengan malah, dan ia mengatakan, oh tidak tahu. Dan sekian itu menghela nafas dan berkata, jika demikian setengah dari makna hadap telah hilang. Kemudian tiba-tiba angin kencang bertiup dan perahu kecil itu hampir terbalik dan akan tenggelam. Dan tukang perahu itu berkata kepada cendekiawan, apakah Anda tahu cara berenang? Dan cendekiawan itu ketakutan menjawab, sebenarnya ketakutan, dan menjawab, saya tidak tahu berenang. Dan tukang perahu itu berkata, jika demikian, ada bahaya bahwa seluruh hidup Anda akan hilang sepenuhnya. Jadi apa yang diceritakan di dalam cerita ini adalah bila mana Anda mempunyai pengetahuan ataupun kita ada cendekiawan tidak adalah orang pintar, Anda orang yang sangat cerdas sekali karena ia memiliki pendidikan yang tinggi dan mempunyai intelijensi yang tinggi. Dan boatman itu atau tukang perahu itu adalah simbol daripada prasna. Di dalam situasi tertentu aktual, ketika situasi emergency terjadi, ia tahu apa yang akan dilakukan untuk melindungi hidup. Jadi prasna, ketika kita berpikir dalam hal ini, itu bukan mengumpulkan semua pengetahuan, tetapi prasna itu adalah ketika Anda bertemu dengan suatu kritikal situasi yang sangat kritikal, ketika Anda memiliki permasalahan, kesulitan, dan kita tahu apa yang penting, kita bisa mengenalinya, apa yang perlu dilakukan, itu yang dikenal, itulah yang prasna. Kita berbicara tentang prasna. Kita berbicara tentang kepintaran dan kecerdasan, tetapi tidak seperti itu. Tetapi ketika Anda memiliki situasi kritikal, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, prasna itu berbicara tentang mendireksikan kita kepada bagaimana untuk memudahkan hidup kita. Jadi prasna itu melampaui logika dan transcending logika dan juga alasan. Seperti kita menunjukkan pinggang jari pada sesuatu. Apa yang kita maksud adalah sesuatu itulah prasna. Dan prasna itu juga ada prasna dalam dan prasna luar. Ketika kita berbicara prasna terkait dengan jadi kita berbicara tentang
kita berbicara tentang kadang-kadang ada orang yang ada orang yang sejak lahir pintar sekali, ada orang yang sejak lahir tidak memiliki sebegitu banyak kepintaran. Jadi pada poin ini, apa yang perlu kita bicarakan di sini adalah tentang fakulti yang tajam. Fakulti yang tajam itu seperti yang terpelajar, kita mempelajari. Contohnya, bukan itu yang kita masukkan di sini. Kemampuan yang tajam di sini bukan berarti pengetahuan luas atau kecerdasan atau lebih mengacu kepada kapasitas untuk mencapai. Jadi kita kapasitas untuk mengetahui hakikat sejati yang melampaui logika dan alasan. Ketika seseorang bisa melihat itu secara langsung dan jelas, itu ini adalah sebagai actual nature, bukan hanya melalui reasoning dan juga logik. Jadi ketika terlibat dalam pembelajaran dan research, itu tidak seperti itu. Research dan penelitian jadi ketika kita berbicara tentang kekosongan, kita berbicara subjek dan objek, ketika kita berbicara tentang mengenali sebuah ketemuan antara ibu dan anak, ketika hal ini terjadi adalah ketika anak itu lahir, ia tumbuh besar di dalam pangkuan ibunya, dan sesuai dengan perhatian ibu secara alami, ia mempunyai pengertian dan pemahaman di antara mereka. Jadi banyak sekali situasi di mana jadi dalam banyak situasi tanpa perlu bicara, ibu dan anak itu bisa tahu dan masing-masing bisa tahu karena mereka mempunyai dan mereka bisa tahu apa yang dipikirkan dibutuhkan oleh yang lainnya. Jadi ketika kita berbicara tentang ibu dan anak, situasinya mereka bisa segera langsung tahu. Jadi mereka tidak perlu segera tahu, tidak perlu melalui pendidikan dan edukasi. Jadi sama seperti ketika kita berbicara ibu dan anak, ketika bertemu dengan luminosity diri kita sendiri, itu adalah samanya. Terutama dalam Buddhisme Chan, bukan hanya di Cina, tetapi di Vietnam juga di Jepang dan Korea, berkembang sangat terkenal di sana, dan lineage yang sangat berkembang. Di dalam lineage tersebut, dan di dalam itu ada patriark perdanya, dan terdapat patriark ke-6, Huinan, di mana beliau adalah seorang yang buta huruf. Ia tidak bisa membaca, walaupun ia adalah seorang buta huruf, bahwa tidak dapat diragukan lagi bahwa beliau itu diakui sebagai guru yang besar. Dilihat dari luar, dia tidak tampak seperti seorang cendekiawan, tapi dia diakui sebagai guru besar. Dia tidak seperti seorang guru besar, dia tidak tahu membaca. Dan ia menjadi patriark ke-6 daripada tradisi Chan. Jadi ketika gurunya, patriark ke-5 dari tradisi Chan, mengajari sendiri di tengah malam dari Sutra Indah, ketika sampai Sutra Intan, ketika sampai pada bagian berdiamlah dimanapun dan biarkan pikiran batin muncul. Dan Huinan tiba-tiba mencapai pencerahan dan ia merealisasikan hakikat sejati. Jadi prasna yang bukan berarti harus seorang terpelajar ataupun berpendidikan tinggi ataupun memberikan berpendidikan. Bila mana Anda memiliki kebijaksanaan dalam, maka Anda mempunyai kapasitas yang besar untuk merealisasikan hakikat sejati dari semuanya. Jadi Anda sesungguhnya memiliki ini.
Jadi saat ini di internet seperti hal ini ya, ada pepatah yang mengatakan, dikatakan di internet ada pepatah mengatakan orang cerdas maksudnya adalah seperti orang yang sangat pintar. Mereka adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika Anda bertemu dengan orang yang mempunyai realisasi, orang yang mempunyai prasna, kita akan berpikir, oh, itu adalah demikian. Dan kita akan berangkat, oh, sebenarnya ini harusnya demikian. Dan membuat diri, inilah yang saya masukkan di sini. Ya, maksudnya mungkin saya rasa seperti itulah. Dan sekarang saya berbicara tentang prasna. Dan kemudian saya akan lanjut tentang keenam hal tersebut. Dan Raja Dharma Dusum Cempa mengatakan bahwa mengajarkan bahwa untuk mencapai kebudayaan yang tak tertinggi diperlukan 6 hal itu. Di antara keenam hal tersebut, setelah memiliki keyakinan kebijaksanaan prasna, kualitas penting ketiga adalah welas asih. Jadi, pertama-tama, tanpa keyakinan Anda tidak akan memasuki Dharma, tidak akan memperhatikannya, dan tidak akan memasukkannya, tidak akan mempraktekannya. Tanpa ada keyakinan, Anda tidak ada cara untuk mendiskusikan Dharma. Nah, tanpa kebijaksanaan atau prasna, Anda tidak akan terbebas dari samsara. Anda tidak dapat merealisasikan kekosongan, ketidakkekalan, 4 kebenaran mulia, dan tanpa welas asih Anda tidak akan mencapai kebudayaan. Nah, adapun alasan untuk hal ini, untuk mencapai kebudayaan Anda harus pertama-tama mempunyai keinginan untuk mencapai hal tersebut. Inilah yang disebut sebagai bodhicitta. Dan untuk mengembangkan bodhicitta, Anda mutlak harus memiliki welas asih. Dan karena itu, di dalam sutra karena alasan inilah sering dikatakan bahwa kita harus memiliki welas asih. Dan dari ceramah Dharma 6 hal Dusum Cempa, Anda mungkin memiliki kebijaksanaan luar biasa, tetapi tanpa welas asih itu tidak akan membantu. Karena itu welas asih itu sangat penting. Sutra Teratai Putih Dharma Sejati, Dharma Pundarika mengatakan ada satu kualitas yang jika Anda memilikinya akan menempatkan semua kualitas di depan Anda. Apa itu? Itu adalah welas asih yang cool. Jika seseorang memiliki kepala, mereka dapat hidup. Demikian pula jika seseorang memiliki welas asih, mereka dapat mencapai pencerahan yang tak tinggi. Sutra Raja Samadhi menyatakan, seseorang bisakah seseorang mencapai pencerahan yang tak terding dengan satu kualitas? Terdapat pencerahan yang tak tertinggi jika Anda memiliki satu kualitas. Jawab Sang Buddha, yaitu welas asih yang agung. Jadi, kalau kita akan melihat ke dalamnya, kepala dari praktis itu adalah compassion. Jadi tanpa ada tangan, kamu masih bisa hidup. Tetapi dengan tanpa kepala, Anda tidak bisa hidup. Itulah sebabnya kenapa Sadharma, kita ketahui bahwa Sadharma Pundarika menyebar secara luas di Tiongkok dan Cina, dan tempat-tempat lain. Mungkin kita tidak begitu praktis di Cina, di Tibet, tetapi di tempat lain sangat berkembang. Tetapi juga terdapat Sutra Raja Samadhi adalah yang mana merupakan sumber kitab suci untuk ajaran Mahamudra dari garis sisilah kita, yaitu Sutra Kampopa. Dan keduanya adalah sama-sama penting di dalam kaju. Dan Karmapaka 10, Soen Dorje memberikan ajaran tentang kedua sutra ini ketika beliau tinggal di Jiang dan Gaotang, seperti yang tercatat di dalam biografinya. Dan secara terdapat, ketika kita berbicara tentang Mahayana Sutra, terdapat 2 jenis sutra Mahayana, sutra-sutra yang sesuai dan dapat diakses oleh Sarawakayana atau kendaraan umum, seperti ibu dari para pemenang, Prasna Paramita. Sutra-sutra yang secara khusus Mahayana sepenuhnya mengungkapkan ciri-ciri khasnya. Sutra Teratai Putih Dharma secara mengungkapkan pandangan Mahayana yang khas dan tidak umum. Demikian pula perhiasan pembebasan atau Dakpo Targe dimulai. Satu hal yang khusus membuat berbeda dengan yang lainnya adalah ia terutama terkait dengan Sadharma Pundarika, sutra khusus dari Mahayana. Dan contohnya adalah ia dimulai dengan hakikat kebudayaan, mengajarkan bahwa ketika mengajarkan nirwana, selain nirwana tanpa berdiam, tidak berdiam di samsara maupun kedamaian bukankah nirwana sejati.
Jadi ini menunjukkan bagaimana sutra ini sepenuhnya mengkapitulasi dari Mahayana yang tidak umum. Dan seperti yang dikutip dari saya kutip dari teratai putih sejati atas welas asih yang agung sampai di jika Anda memiliki welas asih yang agung itu sudah cukup. Tampaknya tidak ada harapan. Alasannya adalah bahwa Sebuddha Mahayana sebagai kendera agung tidak terutama dirasa pada pandangan filosofi, tetapi lebih pada sejauh mana kemampuan seorang bertanggung jawab. Inilah membuat orang menjadi Mahayana. Jadi ini membutuhkan sikap altruistik atau kemampuan untuk mengeluarkan diri demi orang lain. Contohnya adalah ketika kita mengatakan seseorang adalah orang baik, terutama adalah kita tidak berbicara tentang pendidikan atau pelatihannya, tetapi kita mengatakan orang itu adalah orang baik atau tidak, itu tergantung dengan apakah ia memiliki hati yang baik atau apakah ia memiliki sikap altruistik. Jadi inilah yang terkait bagaimana kita menandai orang itu orang baik atau tidak. Jadi demikian juga Mahayana itu tergantung daripada intensi Anda, bukan daripada pandangan filsafat. Jadi dari pandangan filsafat itu bukan Mahayana. Contohnya adalah ketika contohnya adalah ketika ingin mencapai kebenaran, kita harus mempunyai harapan itu. Dan harapan untuk mencapai itu adalah bodhicitta. Dan aspirasi itu, bodhicitta itu bukan aspirasi untuk mencapai Buddha tersebut untuk diri kita sendiri. Tetapi kita mengatakan, saya harus mencapai kebuddhaan ini demi semua makhluk hidup. Jadi itu dengan kata yang lain, poin daripada bodhicitta itu adalah tujuan utama mencapai kebuddhaan Buddha adalah untuk mencapai kesejahteraan sempurna bagi semua Buddha. Itulah sebabnya saya ingin mencapai kebuddhaan. Bila mana kita tidak memiliki keyakinan seperti itu dan tahu melakukan itu, lalu poin apa kita mencapai kebuddhaan? Maka nirwana ataupun dari sarwaka itu akan cukup untuk Anda. Jadi pada dasarnya, dan itu semata-mata untuk kepentingan diri Anda sendiri. Dan ketika jadi oleh sebab itu kita akan bermuara pada kita memiliki cinta kasih atau tidak untuk semua makhluk hidup. Jadi untuk itu Gampopa menyatakan di dalam ajaran yang unggul dan indah, dia mengatakan untuk mencapai Buddha, penyebab bodhicitta harus ada terlebih dahulu. Lalu bergantung apa bodhicitta itu muncul. Untuk mengembangkan bodhicitta di dalam barus batin Anda harus bermeditasi pada welas asih dan melatih batin Anda dalam cinta kasih untuk semua kebahagiaan semua makhluk hidup. Bila mana jika Anda tidak melatih hal ini dalam batin itu adalah tidak mungkin bodhicitta itu muncul dalam arus batin Anda. Seperti yang dikatakan dalam Ornamen Sutra, akarnya adalah welas asih. Jadi welas asih yang ketika kita berbicara tentang welas asih adalah welas asih yang tulus dan yang tanpa kepuraan harus muncul di dalam arus batin Anda. Dan agar hal itu muncul dalam batin Anda harus terlebih dahulu bermeditasi pada cinta kasih dan welas asih dan melatih diri Anda. Dan ketika kita melatih cinta kasih welas asih yang murni dalam batin Anda, welas asih yang murni akan muncul. Bila mana tidak memiliki welas asih, maka Anda tidak akan bisa memunculkan bodhicitta. Dan kalau Anda tidak mempunyai bodhicitta, kalau Anda tidak ada welas asih, maka tidak akan ada bodhicitta. Dan itulah sebab akibatnya muncul. Jadi welas asih itu adalah merupakan sebab yang sangat penting. Adapun alasan kenapa hal ini adalah karena hasil daripada kebuddhaan itu untuk untuk membawa manfaat bagi semua makhluk Anda. Untuk dapat melakukan itu, maka kamu harus memiliki sebab untuk itu. Kalau Anda mempunyai kepentingan diri, maka hal tidak akan cara untuk melakukan. Dan untuk alasan inilah maka kalau selalu mementingkan diri sendiri itu adalah sumber daripada penderitaan. Altruisme itu adalah dengan altruisme akan bisa mencapai kebahagiaan. Jadi dasarnya bila mana Anda tidak mempunyai bodhicitta, welas cinta kasih, maka apapun yang Anda lakukan untuk orang lain itu tidak benar-benar memberikan manfaat pada orang lain.
Jadi kalau tujuan Anda adalah untuk memberikan manfaat pada Anda, itu tidak lalani. Jadi kalau memang tujuan Anda untuk orang lain, maka pertama-tama Anda harus mengembangkan cinta kasih balas asih dan bodhicitta. Di dalam batin Anda harus berlatih di dalamnya. 아니 락친지 말아봐 근데 송도와 이 균세라 때네 반대 나와 차베 우먼주베 나로래야 같이 인겨에 로도 포선데 사변다리 베르 주는 유린 동안 Kalau tidak, 대지르다 동안 민지 되버 기스지 우먼주베 그 최저래야 상계 장성을 사버려 최버져봐 만세봐 제제 인지 첨벌을 최버져봐 제버라 이 균세야 인지 첨벌을 dan karena asal ini Canda kita yang mulia juga berkata dalam kita memasuki jalan tengah karena welas asih saja adalah benih dari hasil panen para pemenang yang unggul seperti air untuk penuh menjanda seperti kenikmatan jangka panjang ketika matang sebagai anugerah oleh karena itu para orang aku memuji welas asih. Jadi Pak Awal ya pengenalan jalan tengah alih-alih memuji para Buddha Bodhisattva dan sebagainya beliau memuji welas asih yang agung. Alasannya adalah karena bodhicitta muncul bergantung pada welas asih yang agung sehingga welas asih adalah benih bodhicitta karena kualitas singkatan dan jabodhisat berkembang dan meningkat bergantung pada welas asih. Welas asih adalah seperti menyerai pohon. Lebih lanjut lagi bahkan setelah mencapai keadaan kebenaran mencapai kesejahteraan makhluk hidup secara spontan dan tanpa henti selama samsara belum kosong terakhir melalui kekuatan welas asih. Karena alasan inilah beliau memuji welas asih yang agung. Meskipun welas agung memang sangat penting, Anda mungkin berpikir bahwa bagaimana dalam arus batin Anda bukanlah hal yang mudah. Secara umum, saya rasakan mengembangkan prasna, mengembangkan welas asih dan cinta kasih, mengembangkan hati atau kebijaksanaan di antara tiga. Saya rasa mengembangkan welas asih itu jauh lebih sulit, akan lebih sulit dibandingkan dengan saya rasa mengembangkan prasna, welas asih lebih sulit untuk mengembangkan prasna. Saya rasa akan berbicarakan tentang hal ini nanti aja. Kita tahu bahwa welas asih itu muncul terkandung pada perenungan pendidikan makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup ini pada dasarnya apapun ukurannya mereka terus-menerus mengalami penderitaan. Dan jika kita meninggalkan mental berontak seperti ini sendiri dan memikirkan sedang memperhatikan penderitaan yang dialami makhluk hidup ini, ada harapan besar bahwa kita akan secara perlahan welas asih akan berkembang secara bertahap di dalam diri kita. Dan untuk alasan inilah poin utamanya adalah kita perlu untuk memperhatikan penderitaan daripada orang lain. Kita tidak boleh mengabaikan penderitaan makhluk lain. Kita perlu mengambil tanggung jawab untuk penderitaan ini. Dan dengan demikian maka secara perlahan kita dapat mengembangkan welas asih kita tumbuh dan tumbuh. Dan akan mampu untuk mengembangkan cinta kasih dan welas asih kita. Bukan, jadi saya rasa penting untuk berpikir seperti ini. Saya rasa adalah cukup untuk hari ini.